Saya merasa kalau saya nggak nikah muda, mungkin untuk tujuan hidup atau hal yang saya lakukan itu saya nggak tahu nih harus apa. Itu kayak hal yang cukup fundamental dalam diri saya. Intinya bahwa kita tidak pernah bisa mengubah orang lain, sekalipun itu pasangan saya. Dalam pernikahan sekalipun, kamu harus merubah diri kamu sendiri, bukan mengontrol pasanganmu, bukan mengubah pasanganmu. Jadi perempuan yang berdaya itu dimulai dari diri sendiri, dimulai dari mengenali dirimu sendiri, dan kamu pasti akan menjadi cahaya untuk orang lain. Dan cahaya orang lain itu bisa menjadi manfaat bagi orang lain. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mimi. Panggilannya Mimi kan? Iya boleh. Tapi Anissa Nuril dulu diperkenalkan sebagai. Silakan memperkenalkan diri dulu. Ya, saya Anissa Nuril. Saya memiliki usaha konveksi Ayunda. Itu adalah subunit dari konveksi Safa Jaya di Moyoketen. Oke. Gitu. Ada apa lagi selain konveksi? Kayak banyak kan? Kalau dari usaha ibu sendiri itu memang konveksi Mas, tapi konveksi. Karena saya sendiri mungkin yang dari awalnya hobi terus akhirnya jadi menghasilkan, itu ada di MC, terus ada konten kreator, saya juga ada itu di Setiri Mimi. Nah ya, sekarang kan ngetren di kalangan teman-teman dipanggilnya Mimi gitu ya. Iya benar. Gara-gara disampirin Mimi itu. Iya, personal branding yang pertamanya lebih karena kreator digitalnya itu sih. Jadi saya awalnya Mimi itu adalah panggilan anak-anak saya. Saya jadi ibu dari 2 anak laki-laki. Anak-anak tuh manggilnya Mimi gitu. Terus akhirnya merembet ke teman-teman hobi, teman-teman olahraga itu manggilnya Mimi. Biasa kan kalau misalnya ibu-ibu itu yang udah jadi ibu-ibu mesti manggilnya mama, bunda kayak gitu. Terus akhirnya saya Mimi gitu. Berarti berarti teman-teman manggilnya Mimi nggak apa-apa tapi kan? Nggak apa-apa. Konsekuensinya kayak seorang panggilan anak gitu nggak apa-apa ya, memang gak gitu apa-apa, ya. Iya. Jadi branding ya. Iya. Saya manggilnya Mimi aman juga ya. Aman. Nah, sebelum jauh membahas usaha, ada juga hal yang menarik nih. Kan Mbak Anissa Nuril ini atau Mimi ini kan juga bagian dari kemarin kita udah undang Mbak Lutfi yang ternyata punya perkumpulan namanya PJKA kan. Iya. Perkumpulan apa? Persatuan ya. Janda kualitas A. Nah, sekarang kita panggil sekretarisnya. Ya, saya sekretarisnya dari PJKA. Nah, oke. Apa ya? Udah lama. Kalau saya sebagai sekretaris itu 1 tahun sih Mas. Jadi single mother itu udah lama? Jadi single mother saya 1 tahun, baru 1 tahun. Oh gitu, baru ya? Iya baru 1 tahun. Terus dan karena status itu juga datang lalu ditawarilah itu posisi PJKA. Sebenarnya PJKA ini awalnya lebih kepada obrolan guyon aja sih Mas sama Mbak Lutfi. Karena saya sama Mbak Lutfi itu udah kenal lama. Dari Zendo itu mungkin masih umur 1 tahun. Masih umur 1 tahun, masih anak saya itu. Jadi saya niteni Zendo. Umurnya Zendo itu sesuai dengan hampir mirip sama umur anak saya yang pertama. Anak saya yang pertama kan sekarang mau 11 tahun. Zendo juga kurang lebih 10 tahun. Jadi saya masih ingat dulu pertama kali saya order Zendo itu, salah satunya adalah ketika anak saya panas. Anak saya demam malam-malam, pada saat itu ojek online tuh sudah ada tapi tidak bisa mengcover untuk kebutuhan banyak. Bukan kebutuhan ya? Kan maksudnya nggak semua kebutuhan bisa di cover sama ojek online. Siap. Atau kalau nggak salah malah belum ada, lupa saya. Terus habis itu saya tahu ada Zendo di Instagram. Terus habis itu saya order, Mas minta tolong belikan obat ini di apotek 24. Terus habis itu dan dibelikan, di cover dulu, jadi dibeliin dulu, dibayari sama Zendo, terus nanti saya tinggal bayar. Jadi kemudahan yang pakai Zendo itu kayak gitu. Dan salah satu dari beberapa kali orderan itu saya masih ingat juga Mbak Lutfi itu ngirim. Jadi Mbak Lutfi yang nerima order sendiri, yang jalanin order sendiri itu Mbak Lutfi, masih pakai motor Honda Astrea
75 yang lama banget ya. Istilahnya kalau orang-orang sekarang itu Honda ke Julino gitu. Itu kan memang iya. Itu Mbak Lutfi sendiri yang masih nyetir hujan-hujan pakai tas ransel di depan. Jadi benar-benar pas saya nonton podcastnya sama Mbak Lutfi itu, wah memang perjuangannya Mbak Lutfi itu udah lama sekali dan benar-benar luar biasa. Pada saat itu kan masih nyambi dosen itu dosen atau ngajar gitu loh kayak Mas. Katanya itu kayak guru tapi yang belum negeri itu apa namanya, sukuan. Oh sukuan ya, ya. Betul. Oh gitu, jadi mungkin itu atasnya isinya kerjaan ngajarnya itu ya. Nah ini saya kasih kontak teman-teman, mungkin juga yang belum nyimak video sebelumnya. Jadi Zendo itu adalah kayak layanan ojek berbasis WA ya Mbak ya, yang hadirnya di Tulungagung, dan yang dikatakan Mbak Lutfi itu adalah ownernya dan temannya Mbak Mimi ini, namanya Mbak Anissa Nuril ini, gitu ya? Iya benar. Jadi dari situ terus Mbak Lutfi dari status saya yang single mom dan itulah, sekarang kamu jadi sekretarisnya PJKA. Gitu. Iya. Bentar, tadi aku dapat statement bahwa anakmu sekarang usia yang paling gede usia berapa tadi? 11 tahun, mau berarti 11. Udah gede ya, itu sudah. Lebih gede daripada anakku loh. Anakku baru usia 10. Berarti nikahnya udah lama berarti? Saya nikah tahun 2013. Pada saat itu umur saya 21 tahun. Oh, jadi tergolong nikah muda ya? Iya, nikah muda yang tidak mudah. Nikah muda yang? Tidak mudah. Iya. Gitu ya, memang gitu ya? Iya. Tapi ya alhamdulillah sih. Saya merasa saya selalu beranggapan bahwa Allah itu tidak mungkin memberikan timeline hidup pada manusia itu kalau tidak ada hikmahnya. Okay. Jadi setelah awal saya menikah muda yang tidak mudah itu, tapi justru itu yang menjadikan saya di posisi sekarang ini. Saya bersyukur sekali bahwa nikah muda itu walaupun dalam perjalanannya itu juga nggak mudah, tapi malah membuat saya itu banyak pelajaran yang sudah saya dapat daripada teman-teman seusia saya. Dalam hal pernikahan, dalam hal mengasuh anak, dan banyak hal yang lain. Jadi ketika teman-teman sekarang mungkin masih ribet dengan anak kecil, anak-anaknya yang masih kecil, usia mungkin usia TK, atau mungkin paling gede itu usia 2 tahun, usia kelas 2 SD. Tapi saya sudah, momen itu tuh sudah lewat gitu, tinggal anak-anak yang sudah mulai usia dewasa, maksudnya usia lebih besar dan juga cukup mandiri untuk bisa mengurus sendiri. Saya sangat terbantu untuk itu dan akhirnya saya bisa bukan fokus ya, maksudnya saya bisa explore karir, explore hobi yang bisa saya lakukan itu di momen yang lebih pas, lebih stabil gitu lah Mas, secara mungkin paling enggak kemampuan finansial, secara kondisi finansial, kondisi ekonomi itu saya eksplor hal itu tuh lebih siap gitu. Oke, tadi dikatakan banyak hikmahnya ya. Iya, nah hikmahnya apa nih? Yang paling gede lah contoh. Yang hikmahnya yang paling besar ya gini, saya merasa kalau saya nggak nikah muda, mungkin untuk tujuan hidup atau hal yang saya lakukan itu saya nggak tahu nih harus apa. Itu kayak hal yang paling yang cukup fundamental dalam diri saya. Saya yang dulunya mungkin secara personality itu cuek atau kurang bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri, ketika saya sudah dihadapkan pada tanggung jawab sebagai istri, ketika saya sudah dihadapkan tanggung jawab sebagai ibu, saya akhirnya tahu nih mau ngapain dalam hidup gitu. Itu yang hikmah yang paling signifikan sih yang saya rasakan. Dan akhirnya mungkin di usia saya yang 33 tahun ini akhirnya bisa sharing terhadap hal-hal yang mungkin bisa kamu siapkan dalam pernikahan, atau paling enggak apa sih sebagai seorang wanita yang bisa kamu lakukan untuk diri kamu sendiri untuk akhirnya lanjut ke jenjang pernikahan itu insya Allah mempersiapkan pernikahan yang lebih baik atau pengasuhan yang lebih baik gitu. Berarti Mimi nganjurin nikah muda? Akhirnya setelah perjalanan itu tidak. Loh gimana sih? Tidak. Jadi biarlah gini, hikmahnya nikah muda itu intinya setiap timeline hidup orang itu beda-beda. Oh beda-beda, tapi gak dianjurin ya? Kalau saya pribadi, saya tidak menganjurkan nikah muda. Sama sekali. Benar-benar setiap circle terdekat saya, saudara, teman-teman, itu saya selalu bilang,
jangan nikah muda. Oke. Walaupun kamu perempuan, pernikahan bukan solusi dari setiap permasalahan hidup kamu. Kalau kamu misalnya ngerasa hidup itu berat, kerjaan berat, terus sekolah berat, ya mungkin kamu perlu melihat hal lain, bukan pernikahan, dan menjadikan relationship goals atau punya pasangan yang gitu. Enggak, nikah itu kita berrelasi dengan orang baru dalam hidup kita, itu juga ada challenge-nya sendiri, juga ada ujiannya sendiri. Nah, yang saya tadi ketika Mas Agung tanya menyarankan nikah muda enggak, tapi itu tadi lakukan hal lain, benar-benar kenali diri kamu sendiri sebelum menikah. Lakukan apa yang kamu mau sebelum menikah, hobimu apa? Mungkin hobimu selama ini kamu enggak tahu punya hobi apa, ya kamu carilah hobi, ketemui komunitas atau apapun, lakukan hal baru gitu. Terus kok dulu nikah muda, kenapa? Mungkin gini sih, awalnya kenapa saya nikah muda? Yang pertama udah capek sakit hati. Capek sakit hati? Iya, capek sakit hati. Maksudnya? Jadi gini, namanya pada saat itu saya tuh kayak suka sama masih ke sini malu sih, tapi nggak apa-apa. Tapi gini, tapi mungkin ini setiap timeline hidup setiap perempuan itu akan mengalami momen-momen seperti ini. ABG, remaja, dewasa muda itu akan mengalami galau, krisis identitas atau apapun. Pada masa itu saya di tahun 2013 dan sebelumnya itu saya tuh kayak sering naksir orang gitu tapi nggak kesampaian gitu loh, Mas. Oh. Sering bertepuk sebelah tangan. Bener. Terus akhirnya saya gini, saya curhat sama ibu, hubungan saya sama ibu cukup dekat. Mah, aku capek nih, sakit hati. Kayaknya nanti kalau ada orang yang serius sama saya, ya udahlah nikah aja lah, gitu. Dan dari saya ngomong itu ke mama, saya curhat. 1 tahun kemudian ketemulah sama yang serius itu. Ya yang sekarang ya suami saya pada saat itu. Jadi gitu, cepet sekali pada saat itu karena ketika beliau mendekati itu, saya langsung pastikan nih bahwa atensi saya, tujuan saya nggak mau pacaran, nikah aja. Ya udah dia juga dengan tujuan yang sama, ya udah ayo nikah aja gitu. Benar, saya penasaran dengan tadi yang suka tapi sering dicuekin. Udah disampaikan berarti? Oh sudah, saya cegil. Berarti udah disampaikan, udah mengutarakan, tapi gak ada respon begitu? Gak ada respon gitu. Karena saya dulu itu tomboy, Mas. Dari penampilan tomboy, terus suka heboh sendiri. Makanya kelihatan nih sekarang juga heboh. Makanya di Instagram saya juga membranding diri sebagai ekstrovert. Karena cukup ekstrovert, makanya heboh sendiri. Tapi mungkin style selera laki-laki pada saat itu tuh nggak yang tomboy gitu yang feminin. Jadi saya nggak masuk wilayah edar selera laki-laki. Oh ya, makanya ketika disampaikan kemudian direspon sakit hati. Iya, begitu. Jadi dan itu sering kayak gitu. Oh intinya kalau istilahnya sekarang itu ngefans gitu loh, Mas. Jadi ngefans kak kelas, terus suka sama temen sekelas. Sampai berapa orang lah? Sampai berapa orang? Ya Allah. Karena gini, kalau ditanya berapa orang, saya tuh nanti akan cukup hafal sama timeline hidup saya. Jadi misalnya kayak SD, pernah suka sama ini, inget. SMP kali. Sejak SD ya? Tapi enggak sih, maksudnya kayak itu kan suka-suka aja ya. Suka-suka aku suka sama ini. Iya, gitu. Tapi maksudnya mungkin pada saat itu disampaikan atau kalau enggak gitu, ya udahlah suka aja. Tapi memang intinya saya memang sebelum menikah itu belum pernah kalau nggak salah untuk pacaran itu belum pernah. Atau kayak pernah cuma 3 bulan dan ya sudah selesai, habis itu nggak pernah. Jadi merasa bahwa saya sudah tersakiti gitu. Padahal sebenarnya nggak juga. Padahal belum. Belum ada apa-apa ini. Belum ada apa-apa. Baru taunya sekarang. Baru taunya sekarang. Berarti mungkin dulu kayak mentalnya belum kuat gitu ya. Benar. Intinya anak rumahan yang belum eksplor banyak hal, yang belum pernah melakukan banyak hobi, walaupun sebenarnya pada saat itu saya juga kalau dibilang nggak punya hobi nggak juga. Saya pada saat itu ya suka baca, suka nulis, suka hal-hal yang bersifat literasi saya suka. Saya SMA itu jadi ketua majalah di sekolah, kota majalah di sekolah. Terus pernah liputan juga misalnya kayak ke Kediri. Saya pernah
pada saat SMA itu di Tulungagung itu kan belum ada toko buku. Belum ada toko buku. Jadi misalnya ada toko buku besar itu kan keluar kota. Dan pada saat itu ketika tahu Sampai sekarang lah itu ya. Iya, Itu aku nggak ada toko buku. Iya, itu menyedihkan sih sebenarnya. Pernah ada 1 kali tapi bangkrut. Iya, benar. Itu disesalkan sekali. Jadi saya pernah Raditya Dika, podcaster Ternama. terluar biasanya di Indonesia itu, saya ngefans sama Bang Radit itu dari kelas 2 SMA, Mas. Tapi seneng juga ya Mas Radit. Loh, suka, saya punya bukunya. Masnya mengutarakan perasaan Mas Radit. Tadi katanya suka ngefans diutarakan perasaan. Beda ya ini ya. Gampang itu, take it emotional. Oh iya. Tapi saya ini kenal Bang Radit itu dari kelas 2 SMA. Pada saat itu kakak saya itu sepupu saya udah kuliah, ada informasi, ini ada acara bedah bukunya Raditya Dika. Kakak saya tahu kalau saya ngefans. Intinya saya tuh kalau suka ngefans sama orang itu mesti ketahuan. Mesti kayak bukan tipe yang diem-diem itu enggak. Kayak totalitas gitu ya. Atau ya, dan kalau enggak gitu paling enggak saya mesti curhat sama orang dan akhirnya heboh sendiri gitu loh, Mas. Jadi pas saya ngefans sama Raditya Dika itu, sepupu saya tahu, ngasih info sama saya bela-belain ke Malang. Jadi kelas 2 SMA itu pada saat itu mungkin kalau sekarang anak sekarang udah biasa ya, tapi pada saat itu teman-teman saya itu bukan tipe yang berani untuk keluar kota naik kendaraan umum sendiri gitu enggak. Jadi saya udah naik kendaraan umum sendiri, nonton Bang Radit, minta tanda tangan, sempet juga ngobrol, kayak mengajukan pertanyaan gitu. Jadi kayak misalnya di forum itu siapa yang mau tanya, saya langsung aja biar dapat kesempatan di notice gitu lah istilahnya sekarang. Kayak gitu dulu. Berarti artinya juga bukan anak rumahan banget ya. Iya. Tapi mungkin belum dapat kerasnya dunia lah ya. Belum Bener. berbenturan dengan kerasnya dunia. Iya. Singkat cerita, kok ketemu dengan yang ini, yang jadi suaminya? Mantan suami. Mantan suami. Betul. Jadi akhirnya mama dan ayah itu, mama itu kan usahanya konveksi, ayah itu tembakau. Nah kita itu selalu ada momen untuk kirim barang, apalagi tembakaunya ayah itu kirim barang keluar kota. Nah ketika kirim barang keluar kota itu ada sopirnya, ada sopir langganannya ayah. Nah itu sopir langganannya ayah itu juga sopir langganannya Mas suami dulu. Jadi dulu itu produk konveksinya bapaknya anak-anak itu dikirim langsung bawa pickup. Jadi bukan pakai ekspedisi. Kalau sekarang kan udah ada ekspedisi yang karungan gitu. Jadi nggak perlu dikirim sendiri. Kalau dulu tipenya yang dikirim langsung. Jadi dari Pak D ini, saya manggilnya Pak D. Jadi Pak D ini saling kenal nih. Pak D sopir berarti Pak D sopir ini saling kenal. Jadi iki bos podo-podo bose istilahnya, podo-podo bose. Ini single, saya juga single. Berarti orang Tulungagung. Iya, orang Tulungagung. Sampai sekarang hubungan kami masih baik sebagai orang tua. Anak-anak juga masih ketemu sama bapaknya setiap weekend. Berarti pelantarannya sopir ini berarti ya? Iya, benar. Berarti sopir ini beratnya mak comblang begitu ya? Iya, benar. Bener ya? Iya, benar. Oh, berjasa nih sopir nih ya? Iya. Jadi selama kenalnya dari situ, jadi kita sama sekali nggak kenal. Padahal seumuran, saya sama mantan suami itu seumuran. Iya. Singkat cerita menikah begitu ya? Iya, menikah. Jadi setelah saya curhat sama ibu, nggak mau pacaran, itu 1 tahun kemudian itu saya menikah. Tapi ya ada proses perkenalan dulu, tapi ya perkenalannya bukan dalam momen pacaran gitu. Kayak dikenalin gitu ya? Iya, maksudnya kita tetap ngobrol tapi tidak meniatkan bahwa aku sama kamu pacaran nih sebelum kita menikah, nggak ada. Jadi hitungannya ya saya mengenal beliau itu benar-benar tahu seperti apa itu setelah menikah. Siap. Nah, hikmah kemudian bersama dan kemudian berpisah apa sih hikmahnya yang bisa sampean share ke penonton Pecah Telur? Hikmahnya bahwa pasangan itu adalah cerminan diri sendiri. Saya mendapatkan hikmah itu, saya menyadari hal itu. Jadi saya bersyukur walaupun kami akhirnya sekarang berpisah, saya bersyukur bahwa dengan mengenal beliau selama 10 tahun saya menikah,
itu saya menyadari bahwa potensi saya itu seperti apa yang perlu saya perbaiki dari diri saya sendiri, apa kelebihan saya juga. Jadi saya benar-benar dari beliau itu saya belajar banyak gitu loh Mas, sebagai perempuan, karena ya itu tadi, dari yang awalnya saya tomboy, saya cuek tentang diri saya, terus lalu saya menikah, saya juga mungkin dulu kurang aware sama anak-anak, jadi saya bukan tipe yang suka anak kecil pada saat itu. Terus akhirnya saya menikah dan intinya bahwa kita tidak pernah bisa mengubah orang lain, tidak pernah, sekalipun itu pasangan saya. Jadi perbaiki diri sendiri dulu. Makanya kenapa tadi kok saya tidak menyarankan nikah muda, kenali diri sendiri. Lalu ketika kamu sudah mengenali diri sendiri, ketika kamu sudah, paling tidak namanya mengenal diri sendiri itu adalah perjalanan seumur hidup. Akan setiap fasenya itu kita akan menemukan sisi baru siapa diri kita. Jadi kalau saya itu dulu misalnya dari saya single, lalu saya menikah, lalu saya punya anak, lalu saya punya anak yang kedua, itu saya selalu menemukan sisi saya yang berbeda. Dan itu adalah bagian dari diri saya, bukan diri saya yang lain, diri saya yang lain, bukan diri saya yang, oh ternyata aku punya sisi yang seperti ini loh ketika menghadapi momen seperti ini. Lalu makanya, tapi setidaknya ketika sebelum menikah itu tadi, kenali diri sendiri dulu, lakukan banyak hal dulu, lalu biar kamu nanti tidak kaget dengan pasanganmu. Karena tadi ketika pasangan itu menjadi cerminan dari diri saya sendiri, saya itu setidaknya sudah di tahap yang secara personal itu stabil gitu loh. Bayangkan ketika 21 tahun menikah, belum tahu banyak tentang diri saya sendiri, saya tumbuhnya itu ya di momen saya menjadi istri dan menjadi ibu, di momen yang masih banyak galaunya, mungkin masih banyak kurang tahu identitas diri, jadi dibentuknya seperti itu. Lah makanya hikmahnya ketika saya menikah itu tadi, saya mengenal diri saya sendiri, tapi ya akhirnya harus berkompromi sama orang lain. Beda ketika kita mengenal diri sendiri, tapi benar-benar menjalani sendiri gitu loh Mas. Aku masih mencoba memahami. Jadi misalnya gini, hikmahnya apa ketika saya sudah dalam pernikahan dan berpisah itu tadi. Yeah. Jadi hikmahnya itu adalah saya mengenali diri saya sendiri dalam pernikahan itu menjadi kualitas yang seperti apa. Kenal diri sendiri itu konteksnya gimana sih Mbak? Kenal diri saya sendiri itu karena saya itu menyadari bahwa sebelum menikah saya tuh banyak nggak pedenya, banyak insecure-nya gitu. Nah ketika saya ketemu sama orang, itu malah saya jadi tahu, oh ternyata tuh saya tuh punya sisi ini gitu loh. Sisi ini tuh apa? Ya sisi apapun, maksudnya mau kita, aku ada sisi pede, saya ada sisi empati, saya ada sisi sensitif juga. Itu tuh baru tahu kalau kita udah berinteraksi sama orang lain. Kalau kita enggak berinteraksi sama orang lain, itu enggak akan tahu. Gitu. Oke, maksudnya mungkin kita kalau nikah muda itu kurang banyak bergaulnya dengan orang-orang luar. Iya. Sehingga kayak kita belum bisa mengeksplor diri kita yang lebih gitu ya. Iya benar. Karena kamu ekstrovert. Karena ekstrovert itu kan kayak menyerap energi dari orang lain kan. Iya benar. Berbeda dengan introvert kali ya. Iya. Ya kalau introvert kan dia dari energinya dari diri sendiri gitu ya. Iya benar. Tapi itu tadi lebih nggak mudah intinya. Kita kan harus berkompromi sama orang seumur hidup. Lalu pasti ada rasa ingin controlling sama pasangan hidup kita, itu yang nggak bisa, kita kayak gitu tuh nggak bisa. Jadi benar-benar dalam pernikahan sekalipun kamu harus merubah diri kamu sendiri, bukan mengontrol pasanganmu, bukan mengubah pasanganmu. Itu sih hikmahnya. Siap. Terus. Ketika terjadi, sempat down nggak di psikologis diri sendiri? Proses saya itu justru ketika berpisah, kepastian berpisah, ketok palu atau proses di pengadilan agama itu terjadi, saya malah lega Mas. Karena proses tidak sehatnya pernikahan saya itu di 2 atau 3 tahun sebelum perpisahan. Jadi di 2024 saya sudah berpisah, di sekitar 2021 akhir itu mulai tidak sehat pernikahan saya. Jadi proses ndak enaknya itu ya selama itu tadi 2021 sampai 2024 awal
gitu 2023 itu nggak enaknya selama itu. Lalu ketika akhirnya oke, kami sepakat untuk berpisah, ini adalah jalan yang terbaik. Karena itu kesepakatan, walaupun saya yang mengajukan tapi itu kesepakatan kami. Dan ketika itu terjadi saya justru lega sih, alhamdulillah gitu. Malah alhamdulillah. Berarti faktor terbesarnya belum memahami atau apa? Faktor terbesarnya bukan ekonomi, tapi faktor terbesarnya ya memang kita sudah berbeda untuk kalau misalnya dibilang sekarang visi misi lah. Visi misi pernikahan sudah berbeda dan itu akhirnya nanti ketika perbedaan itu bisa menyakiti satu sama lain. Dan dampaknya ke anak. Saya nggak pengen itu terjadi terlalu jauh begitu. Jadi justru ketika berpisah itu malah senang ya, maksudnya malah lega ya? Lega karena akhirnya akhirnya selama ini saya kondisi yang tidak nyaman ini diperbaiki juga ternyata tidak mudah. Tapi kalau mau dilepaskan juga ini membutuhkan keberanian dari kedua belah pihak. Tapi ketika akhirnya kami ada keberanian untuk sama-sama mau menerima konsekuensi ini, itu akhirnya lega. Begitu. Kalau saya pribadi saya lega. Berarti berpisah itu tidak selamanya sakit ya? Tidak selamanya sakit. Justru malah melegakan ya? Iya, sangat melegakan dan menurut saya yang terutama efeknya ke anak-anak sih Mas. Efeknya ke anak-anak karena pasti itu ngaruh ketika saya dalam kondisi yang bingung, dalam kondisi yang bimbang, pernikahan tidak sehat, terus tapi kita juga untuk menyehatkan itu juga tidak mudah. Anak-anak pasti akan terkena dampak emosionalnya. Namanya sesuatu hal yang ragu-ragu, mau ngambil A itu bagaimana, ketika ngambil B juga bagaimana, itu kan ragu-ragu, itu kan dalam ketidakpastian. Kita jalanin itu kan nggak lega lah Mas, gitu. Jadi ya alhamdulillah saya akhirnya oke, ini sekarang sudah ambil keputusan seperti ini, lalu apa yang bisa kita lakukan selanjutnya? Fokus kepada apa yang bisa kita lakukan selanjutnya aja, gitu. Kalau pola pengasuhan anak seperti apa sekarang? Pola pengasuhan anak, saya dan mantan suami itu sepakat untuk tetap setiap keputusan yang kami ambil terkait anak itu selalu kita diskusikan dan kalau anak-anak ikut saya tapi hubungan dengan ayahnya itu tetap terjalin, komunikasinya tetap baik. Setiap weekend itu anak-anak sama ayahnya gitu. Oke, berarti juga kata Mbak Lutfi pernah bilang juga di PJK itu kan ada kayak pendampingan mental bagi teman-teman yang ternyata down ketika menikah, pasca atau before menikah. Berarti Mbak Mimi ini tidak mengalami itu. Alhamdulillah enggak, karena saya sendiri. Maksudnya saya tidak lewat PJKA, lewat Mbak Lutfi untuk pendampingan itu. Tapi saya proses healing dengan profesional itu juga sudah saya alami sendiri. Jadi ketika saya kayak belum ke psikolog gitu ya? Ya ke psikolog, ke psikiater, hipnoterapi itu saya lakukan sendiri. Sebelum berpisah itu sudah ada prosesnya. Itu ada ya di Tulungagung ya kayak gitu-gitu? Ada. Tapi ada juga yang online sih. Jadi saya beberapa istilah yang saya lakukan, metode yang saya lakukan itu ada yang online karena bisanya Zoom gitu konsultasinya, tapi ada juga yang langsung di Tulungagung ada. Gitu. Oke. Nah, saya dapat bocoran dari kreatif katanya setelah menikah setelah divorce itu kemudian buka jasa itu ya, disopirin Mimi ya. Disetirin Mimi. Sopirin sama setirin beda ya? Ya lebih halus disetiri gitu. Oh iya. Kalau sopir identiknya kayak sopir ya. Iya. Disetirin Mimi ya? Iya. Betul ya, buka itu ya? Iya, disetirin Mimi. Oh, kenapa buka itu? Ini jasanya unik ini karena disetirin Mimi. Jadi itu saya lupa apakah saya itu pernah lihat konten atau gimana, saya lupa. Cuman mungkin berawal dari kebutuhan rasa aman perempuan. Kalau ketika naik ojek online, kadang mungkin sopirnya laki-laki ada ketidaknyamanan atau mungkin bawa anak-anak. Karena saya mungkin lebih kepada kebutuhan keresahan saya pribadi juga. Misalnya saya
pengen nih anak saya dianterin kemana gitu dianterin les, tapi yang nyopir bapak-bapak. Sebenarnya nggak masalah juga kan pakai aplikasi. Tapi pada saat itu mungkin kalau ibu-ibu bisa juga sih ya, lebih merasa aman juga. Terus kayak saya sendiri, misalnya yang nyetir ibu-ibu, mungkin saya bisa lebih luwes di perjalanan yang mungkin tidak sebentar, taruhlah dari tujuan A ke B itu 20 menit. Dan saya tuh tipe yang gak bisa kalau di dalam suatu mobil terus diem-dieman gitu kayak aneh gitu kan. Terus mungkin kalau cewek dan itu bisa membawa suasana lebih seru gitu mungkin asik kali ya. Dan berawal dari itu tadi saya merasa kayak saya butuh kegiatan juga. Konveksi saya itu alhamdulillah sudah berjalan, tetap butuh pantauan tapi kadang sebagai orang yang ekstrovert itu butuh kebaruan gitu loh Mas. Butuh beragam aktivitas gitu. Salah satunya di Setiri Mimi itu. Jadi awalnya di Setiri Mimi itu memang menjawab keresahan mungkin yang diperlukan oleh ibu-ibu untuk adanya sopir perempuan yang bisa diajak ngobrol. Karena saya itu juga sering dicurhati. Ketika sopirin nyetirin? Bukan, jadi saya itu tipe yang gampang banget dicurhati. Saya diem aja atau ngapain aja gitu lagi antri, terus tiba-tiba diajak ngobrol orang, terus cerita panjang. Nah mungkin dengan saya gampang dicurhati dan mungkin bisa membantu orang, dan saya juga seneng ketika membantu orang. Jadi sambil nyetir orangnya bisa curhat, bisa cerita. Mungkin itu juga menjadi suatu pengalaman yang seru juga gitu buat orang lain, buat diri saya sendiri. Katanya bisa itu ya, bisa kayak karaoke bareng, terus curhat, apa lagi? Ya curhat kalau saya kasih poin-poinnya itu di gitu poster ya? itu, curhat analisa secara zodiak. Oh gitu ya? Iya. Bukan hanya curhat, tapi ada plus analisanya juga. Iya. Oh, ada karaoke juga kan katanya? Iya bisa. Ada apa lagi? Ya itu tadi mungkin Itu aja bisa ya? Karpulan, terus curhat sama analisa zodiak itu sih. Analisa zodiak itu gimana sih? Jadi ini nggak apa-apa ya Nggak Mas? apa. Ini kelenek nanti jatuhnya. Enggak. Saya kalau bisa dibilang klinik enggak, karena saya percaya bahwa setiap ilmu yang ada di dunia ini, ketika itu ilmu itu sudah dibentangkan dan bisa dipraktekkan dan bermanfaat, tidak membawa mudarat, itu berarti sama Allah udah diizinkan ilmu itu untuk ada. Bukan sesat berarti ya ini, bukan syirik ya. Jadi astrologi. Oh, astrologi, perbintangan. Iya. Okay. Jadi itu kan berdasarkan benda langit. Okay. Itu kalau di luar negeri sudah banyak digunakan Mas. Jadi untuk membaca alam atau sebagainya itu memang sudah gitu loh. Kayak misal nelayan dia mengamati bintang, bulan apa keluarnya ikan, arah angin dan lain sebagainya kayak gitu ya. Saya tipe yang percaya itu dalam arti ya udah kalau misalnya orang percaya dan ternyata relate sama diri mereka sendiri, ya oke, saya senang bisa membantu dari analisa ini gitu loh. Berarti kamu tanyanya gimana kalau nganalisa? Jadi saya gini. Saya langsung kan ngobrol ke terus habis itu apa sih orang itu zodiaknya apa sih? Saya langsung kayak gitu. Itu pasti refleks gitu. Jadi kayak misal teman saya ngobrol zodiaknya apa itu? Gemini. Oh, pantes Gemini. Emang ke Gemini gimana? Terus langsung nanti ngobrol, misalnya dia curhat soal pasangannya atau curhat soal anaknya. Kamu itu orang itu zodiaknya apa sih? Gemini. Lah Mbak apa? Oh, saya Libra. Oh, pantesan Gemini sama Libra itu crashnya di sini. Oh, ya juga nih, bener kayak gitu loh Mas. Jadi ada analisanya tuh. Coba saya konsultasi sekarang. Boleh. Mumpung ada pakarnya nih. Berarti nentukannya dari apa? Dari tanggal lahir. Ya, tanggal lahir. Jadi saya misalnya orang itu nggak apal sama zodiaknya apa. Oke, tanggal lahirnya apa? Misalnya Mas Agung tanggal lahirnya atau mungkin boleh. Tahun juga ya? Nggak usah, tahun nggak apa-apa. Tanggal lahir aja kan, 23 Oktober. 23 Oktober. Oh, berarti itu masuknya Scorpio. Dulu Libra kalau nggak salah. Oh, bukan. Kalau ada pergeseran. Iya, ternyata ada pergeseran. Iya. Jadi sekarang Scorpio saya ya. Nah, itu gimana? Oke, Scorpio itu orangnya analitis. Jadi maksudnya suka menganalisa. Oke. Dia menganalisa, dia peka terhadap suatu suatu fenomena atau suatu hal lah. Wah, enak kejadian, gini ya. Dia gitu bisa ya. melihat sisi yang ada di belakangnya. Hampir kayak detektif ya. Bisa. Oke. Terus dan dia itu Scorpio itu juga, jadi saya gini,
zodiak itu kan ada 12 zodiak nih. Iya. Ya bisa dibahas ini ya. Kenapa? Oke, jadi ada 12 zodiak. Iya, Jadi iya, 12 zodiak itu dibagi menjadi 4 elemen. Oh, ada elemen air, kayak api. Avatar nih ya. Iya, gitu. benar. Air, api, udara, sama tanah. Iya. Nah, jadi per elemen itu tadi itu 33 zodiak. Oke, Jadi jadi misal- pas di 12 ya berarti 4 kali 3 ya. Benar, 4 kali 3 ada 12. Jadi Scorpio itu masuk ke elemen air. Oke. Oke, Scorpio masuk elemen air. Temennya Scorpio itu ada Pisces sama Cancer. Oke. Oke, kita lihat aja air. Air tuh gimana sih ini kan? Air ini. Air, dia kan Ini boleh diminum juga loh oh airnya. iya, oke. Boleh. Ini jadi contoh dulu deh. Ya, contoh dulu, Jadi, air. Si air ini kan lembut. Secara Ya. teksturnya dia lembut. Dia itu menyesuaikan wadah yang dia di tempat di mana. Air itu kan lembut, sensitif dong. Bisa kita analogikan sifatnya sensitif. Dia juga menyesuaikan wadah di mana dia berada. Dia juga mengalir. Misalnya apapun lah, misalnya air hujan, air laut atau apapun. Itu dia mengalir. Jadi orang dengan elemen air, termasuk Scorpio, itu sensitif, orangnya perasa. Jadi selain mungkin dia bisa peka terhadap suatu keadaan, dia juga perasa orangnya. Oh, iya, Dia iya. bisa, mungkin ini kalau sedikit, kalau bukan cocokologi saya mengamati, dari pecah telur ini kan dia mengangkat feature. Cerita-cerita orang yang berawal dari Mas Agung itu pasti bisa menangkap apa yang bisa diceritakan, hal seru apa nih yang bisa diceritakan dari orang ini. Itu kan butuh kepekaan, Oh, butuh iya. sensitivitas. Itu sebenarnya saya kepo sih. Iya, selain itu, Iya, nanti ada juga itu selain astrologi ada namanya human design, Mas. Oh iya. Itu juga benar, bisa benar, nih. iya. Jadi Iya. dari analisanya tuh Oke, ada beberapa. dari zodiak dulu, dari zodiak Oke, dulu. ya itu tadi. Jadi Scorpio itu tadi sensitif, terus dia juga perasa, analis, tapi juga pedes. Pedes ya? Iya, Scorpio Aduh, itu ibaratnya itu dia adalah air, tapi Oke. gunung es. Oh, oke. Jadi perasaannya sedalam apa yang Iya. ada di dalam dirinya itu nggak kelihatan. Gak ketebak ya? Nggak ketebak. Tahu-tahu putus aja gitu aja. Tahu-tahu udah gak kerja sama gitu ya? Ya, terus juga dia penyampaiannya itu pasti ceplas-ceplos. Ya bisa jadi sih. Apakah begitu? Iya. Itu Apakah timnya, betul? Itu timnya itu. Ayo nanti bisa timnya mengvalidasi ini. Jadi Iya. seperti itu. Jadi Oke, kepekaannya iya, ceplas-ceplos iya, dan apa ya? Dia itu sebenarnya kalau Scorpio itu ibaratnya material person juga. Jadi kayak dia punya goals tentang suatu hal. Jadi dia untuk manajemennya juga bagus, dia material person juga. Jadi beda sama nanti misalnya kayak sama Cancer dan Pisces. Bentar. Tadi kan dikatakan misal mampu mencocokkan ini sama ini. Nah, saya tak kasih punya istri Oke, saya. boleh. Istri saya itu 23 Juli. 23 Juli itu berarti Leo, api. Itu dia Leo. Leo itu elemennya api. Dia itu lebih ingin dilihat gak sih, Mas? Lebih ingin dilihat. diperhatikan. Semua wanita kayaknya itu ya. Iya sih. Cuman dalam arti gini, bisa aja dia itu lebih ingin di depan menjadi figur gitu loh. Karena Leo itu simbolnya family person juga. Family person, orang yang sangat ngemong, yang bijak juga secara kekeluargaan juga. Terus dia juga orang yang punya ambisi. Jadi kalau istilahnya gini, api itu kan terlihat gitu, maksudnya dia lebih energinya lebih besar gitu kan terlihatnya. Jadi secara jenengan juga energinya juga besar, tapi kalau ambisinya juga besar, tapi Leo ini lebih kelihatan, lebih maunya ini loh ini. Tapi kalau jenengan lebih dipendam. Jadi mungkin planningnya itu keep untuk diri sendiri dulu. Terus kalau misalnya yang Leo, orang Leo ini dia lebih dar-der-dor. Leo dar-der juga. Iya. Oh, seperti saya juga tadi. Jenengan sepertinya itu dar-der juga. gini, diam dulu, mengamati dulu, Baru dar-der. dar Oh, gitu. Darnya tenanan. Iya, sesuai dengan pengamatan. Tapi kalau misalnya
Gimana? Tadi kan katanya crashnya di mana kalau Leo sama gini, namanya Scorpio. juga api dan air. Dua elemen yang berbeda kan. Ya pasti secara sifat kan berbeda. Oke. Pasti juga bertolak belakang juga. Yaitu tadi crashnya secara ambisinya mungkin api itu lebih besar, tapi air itu mungkin lebih ingin santai lah. Lebih ingin santai, enggak terlalu terlihat itu aja kayak gitu. Bener gak sih? Ya ada benernya, tapi tidak semuanya bener juga. Kan banyak faktor ya. Iya benar, karena banyak faktor. Jadi saya nggak bisa, mungkin ada ke konten-konten yang bilang zodiak Scorpio tuh kayak gini, Leo tuh kayak gini, nggak bisa karena setiap orang itu pasti lebih personal. Itu nanti dikupas itu banyak sekali. Nah ini yang menarik juga, kenapa zodiak itu kayak bisa menentukan karakter orang ya? Apa kaitannya kalau di runut itu? Apa relevansinya itu? Bisa menentukan karakter orang. Nah maksudnya kan kayak saya kan katakanlah Scorpio tadi ya. Scorpio itu biasanya karakternya karena air bisa jadi lembut, perasa juga, tapi juga ada yang dipendam. Itu kan artinya kan karakter ya. Nah yang kaitannya sama kelahiran, yang kaitannya sama zodiak, astronomi. Nah itu hubungannya apa? Mungkin karena ini setahu saya Mas, karena saya sendiri nggak belajar itu, saya menggunakan ini tuh karena hasil diskusi sama teman karena juga. Karena dia curhat tadi ya. Iya, tapi juga saya juga ada sedikit teori juga, maksudnya saya belajar teorinya juga, tapi nggak yang detail karena ada teman yang lebih expert di sini. Tapi ketika saya tuh suka dengan tema tentang manusia, relationship, tentang manusia, mempelajari manusia itu saya suka. Nah salah satu toolsnya itu kan zodiak dan human design itu salah satu, atau mungkin psikologi, hal seperti itu. Nah relevansinya itu apa? Karena setiap orang yang lahir di tanggal tertentu itu kan juga dengan kondisi alam yang pasti berbeda. Dan ketika kondisi alam yang berbeda itu juga memberikan karakter yang berbeda pada setiap manusia. Itu kalau misalnya kenapa relevansinya apa? Itu ya ada teorinya sendiri loh Mas. Dulu yang mencetuskan seperti itu saya juga nggak tahu. Panjang ya. Iya itu panjang itu nanti. Ya, aku kadang-kadang juga masih berpikir apa hubungannya alam dengan karakter ya gitu ya. Kadang-kadang orang juga bisa sangat mudah nebak gitu. Yeah. Kalau orang kita kan wetonnya ini keras dan sebagainya. Kok bisa gitu, dan ya walaupun nggak sepenuhnya benar, ada benarnya gitu. Jadi saya yang masih bertanya, kenapa ya kondisi alam kok bisa mempengaruhi kita gitu loh? Apa udara yang masuk lebih segar atau udara yang masuk atau ada karena kondisi secara lain? iklim kan juga pasti beda. Iklim yang lahir itu kan nanti secara karakter orangnya pas lahir di musim itu kan juga beda kan Mas. Kenapa? Apa kaitannya iklim dengan karakter gitu loh? Lah itu saya nggak tahu. Itu kan yang perlu yang saya masih bertanya sih. Iya. Mungkin saya juga kurang literasi jadinya ya. Maksudnya kan ketika musim tertentu nanti menimbulkan karakter ini. Nah, ini proses apa yang terjadi nih yang saya masih belum. Saya juga nggak tahu itu sayangnya. Nah, dengan apa jasa kamu yang bikin disetirin Mimi dengan berbagai fasilitas, termasuk juga teman-teman Tulungagung yang mau dibacakan zodiaknya langsung daftar disetirin Mimi. Tapi saya emang gitu Mas, tiba-tiba tuh tahu kayak misalnya yang pernah ngobrol sama saya itu refleks. Oh gitu ya. Oh tahu panggil zodiaknya apa, terus nanti punya database-nya. Oh iya. Oh ini sampai apal gitu ya. Iya. Oh berarti saya masuk database sudah ya? Masuk database langsung. Nah maksudku gini, dengan berbagai fase itu disetirin Mimi laris gak? Alhamdulillah sebenarnya potensinya itu banyak Mas. Tapi memang karena itu ya, karena keterbatas, mungkin yang kendalanya saat ini sepertinya lebih ke tarif. Kenapa? Tarifnya mahal gitu ya? Ya mungkin dianggap mahal ya, baik daripada di aplikasi. Sampai berapa tarifnya? Semahal apa? Kalau saya itu per kilometernya itu 5.500. Per kilo? Per kilometer, per 1 kilometer. Oh itu kalau rata-rata aplikasi berapa biasanya? Waduh, kalau aplikasi itu kan kadang kayak misal 2 atau 3 kilo itu kan 13.000. Oh. Itu bisa ada promo 13.000, 15.000 seperti itu. Jadi, mobil kan itu kan? Iya mobil. Mobil saya itu ya udah dimanfaatin ini mumpung ada mobil nih ngapain, dan saya misalnya kalau daftar di aplikasi pun juga yang belum bisa untuk bener-bener in charge ya, gitu ya. Gitu. Jadi memang itu lebih karena kebutuhan apa ya? Kebutuhan untuk berkegiatan gitu sih. Tapi sewaktu-waktu ada itu bisa.
Bisa. Kecuali kalau misalnya tadi kembali lagi, saya ketika mencetuskan ini di Setiri Mimi ini, itu tadi adalah saya tetap menyesuaikan dengan jadwal saya sebagai ibu. Saya juga ada konveksi. Jadi ketika masih keras sama kegiatan itu tadi, ya biasanya saya nggak bisa atau mungkin dan makanya ya nggak bisa langsung ready gitu loh. Kalau bisa janjian dulu. Kalau misal contoh, Mbak besok saya karena saya kerja sama dengan Zendo untuk marketingnya juga salah satunya. Selain saya juga promosi sendiri di database saya sendiri. Jadi belum maksimal untuk promosinya. Nah itu misalnya Mbak besok ada kirim nasi kotak sekian, jam sekian. Oh itu bisa dikondisikan. Tapi kalau mendadak misalnya pas Mbak ini hujan, terus saya pas ada urusan jemput juga, saya dong, gitu. Itu kalau misalnya pas saya bisa saya bisa jemput. Tapi kalau misalnya pas barengan nganter anak saya les kah atau kayak gimana ya saya tetap mendahulukan kebutuhan keluarga. Ya gitu. Oh berarti lebih ke inden ya, yang langsung direct itu nggak bisa. Belum bisa. Bisa tapi itu tadi tidak selalu bisa. Paling tidak makanya saya bilang paling enggak 1 jam lah sebelum itu biar saya bisa prepare atau apa. Dan misalnya jarak dari tempat jemput sama itu kan juga perlu waktu kan. Begitu. Maksud saya itu lumayan nggak sebagai pelaku bisnis jasa seperti itu? Sebenarnya lumayan. Kalau memang apa dalam sehari itu bisa beberapa pelanggan gitu lumayan kok Mas. Tapi itu tadi kembali lagi karena tujuan utamanya lebih kepada kegiatan ya dan juga membantu orang juga. Tapi itu tadi ketika ibu-ibu perempuan butuh yang safe atau merasa aman lah itu bisa gitu. Oke. Ada pilihannya gitu. Karena kalau misalnya di aplikasi kan nggak pasti dapat perempuan, gitu. Tapi kalau ini pasti diantar perempuan dan nanti saya tidak canggung, misal juga tidak canggung, ya oke, gitu. Beberapa teman misal yang bercadar itu beberapa saya udah ada pelanggan. Mbak antar saya tiap ini itu juga ada, pelanggan juga ada. Kalau bercadar diajak ngaji berarti ya. Dia tahu siah. Tapi mungkin lebih karena beliau lebih nyaman gitu kali ya Mas contohnya gitu. Kan ada yang memang nggak dibolehin sama pasangannya kalau misalnya naik ojek online gitu kan ada juga. Oke, berarti artinya juga bagi di luaran sana mungkin bagi yang mungkin juga single mother terus ataupun masih single yang perempuan yang ketika punya kendaraan bisa juga nih di copy gitu ya? Iya bisa nggak apa-apa. Ya bisa juga dengan fasilitas tambahan bisa diajak ngobrol begitu ya. Dia juga ngapalin zodiak juga harusnya berarti. Nggak harus ya? Nggak harus. Sebenarnya dulu sempat kayak punya tim, tapi ya itu tadi kadang ya karena timnya itu juga punya kesibukan sendiri, jadi biasanya nggak bisa. Atau kalau nggak gitu orangnya maunya sama saya yang nyetirin gitu juga sih. Ada yang pernah seperti itu. Nah, berarti kalau ibaratnya kamu kan ada anak tuh dua anak, terus juga ada kehidupan. Berarti kalau untuk yang menjadikan bisnis yang lumayan, ini yang di Setirin ini atau konveksinya? Konveksi dong. Konveksi ya? Iya. Di konveksi. Itu makanya kenapa saya tetap mengutamakan konveksi dulu dan untuk cash flow-nya itu tadi karena memang di Setiri Mimi itu tadi tujuannya lebih ke membantu dulu sih, membantu menjawab keresahan kebutuhan perempuan terhadap berkendara yang nyaman seperti itu. Dan ya alhamdulillah misalnya ada dari situ juga alhamdulillah untuk sedikit lah jajan gitu ada alhamdulillah. Kalau konveksi itu boleh diceritain seperti apa? Apa yang dibuat? Tahun berdirinya, wah apa jadi semuanya dong. Iya. Oke, yang dibuat dulu. Yang dibuat apa kalau konveksi itu? Oke, jadi konveksi saya itu bikinnya baju dalam. Itu kaos dalam yang buat anak sekolah itu Mas. Biasanya kan anak sekolah itu kan pakai kaos dalam dulu tuh biar enggak yang tipis itu yang singlet kayak singlet apa gitu. Apa tuh jenenge itu? Jenenge kalau orang tua aku nyebutnya apa? Kotang, bukan. Ya. Kalau kotang kan biasanya identik perempuan ya, tapi itu kotang laki-laki ya. Iya, singlet. Iya itu ya. Ya. Kaos daleman lah ya. Ya, jadi kaos dalam sama celana dalam, sempak. Sempak ya. Sempaknya anak-anak. Sempak anak-anak sampai dewasa karena kan ada ukurannya. Oh. Gitu. Tapi lebih ke yang model polos, jadi yang nggak pakai main sablon-sablon gitu. Oke. Jadi saya itu, jadi gitu. Tadi kan awalnya mungkin sejarahnya.
mantan suami itu dulu juga konveksi. Jadi ketika kami menikah itu beliau usahanya konveksi. Usahanya konveksi, jadi ya sama lah sama mama. Terus jadi saya itu hasil produksinya itu adalah kaos dalam, sedangkan si bapak ini sempak. Jadi di merger lah, tapi untuk lokasi produksinya itu berbeda. Ada 2 tempat, yang satu di rumah saya di lantai bawah, yang satunya ada menggunakan kita sewa tempat. Jadi sistemnya di Tulungagung itu jemput bola sekarang Mas. Jadi nggak selalu di satu tempat karena nyari tenaga kerjanya itu yang nggak mudah gitu. Jadi produknya saya kaos dalam sama sempak. Nah, tadi kan juga ibumu kan juga konveksi. Berarti kamu satu manajemen dengan ibu atau kayak split tim sendiri begitu? Sudah beda. Oh gitu ya. Beda. Jadi makanya saya bilangnya sub ya. Istilahnya dari di bawah ibu. Jadi untuk apa? Gimana tuh sistem kerjanya? Sebenarnya lebih ke memang sudah terlepas, tidak ada hubungannya antara produksi saya dan produksinya mama itu beda, sudah nggak jadi satu. Bahkan misalnya saya dari mulai potong bahan sampai kirim itu ya udah di tempat saya sendiri. Tapi kan kenapa tetap saya bilang sub, karena memang ya saya anggap ini adalah itu tadi rintisan usaha dari orang tua. Gitu. Jadi secara manajemen sudah terpisah, pembukuan baik bahannya itu sudah beda. Gitu. Yang dibuat sama tapi? Yang dibuat sama. Tapi mama lebih banyak, ragamnya lebih banyak. Jadi mungkin yang model-modelnya lebih banyak. Kalau saya cuma modelnya 2 aja. Itu tadi sempak sama kaos dalam. Oh itu dikatakan 2 model. Iya. Sempak itu 1 model, kaos dalam 1 model. Iya. Kalau misalnya mama nanti ada yang model kayak buat anak-anak cewek yang ada sablonnya, terus anak cowok yang ada sablonnya, warnanya juga beda-beda. Atau mungkin tank top, ada yang modelnya singlet, ada yang modelnya kayak tank top lurus gitu, itu juga sudah beda. Kalau mama lebih banyak ragamnya, karena juga lebih banyak karyawannya mama. Kalau yang kamu handle ada berapa tim? Kalau saya ada 23 orang, itu tapi itu nggak jadi satu tempat. Itu untuk kaos dalamnya itu 7, yang sempaknya itu berarti sisanya itu termasuk sama yang packing, terus sama yang istilahnya ngelakar itu kayak nyambungkan gitu loh. Jadi ada proses sebelum dijahit yang besar itu ada yang orang ngambil garapannya terus dilakari, disambung gitu. Lakari ya, disambung. Yeah. Dulu aku pernah juga di fase-fase masa SMA, kerja sampingan itu lempit-lempit. Oh iya. Lempit-lempit kaos dalam. Iya. Di daerah tempat sana Moyoketen juga. Iya, di Moyoketen Sobontoro itu banyak memang. Moyoketen atau Sobontoro ya? Karena Sobontoro ya, Moyoketen Sobontoro itu banyak konveksi pakaian dalam. Memang di Tulungagung itu untuk Sobontoro, Moyoketen, Boyolangu lah, Kecamatan Boyolangu itu banyak yang punya konveksi baju dalam. Iya. 23 banyak loh. Ya alhamdulillah. Itu termasuk yang motong, yang packing kayak gitu. Cuman ya itu tadi nggak di satu tempat yang sama gitu. Di 2 tempat? Iya di 2 tempat. Okay. Bahkan kan ada yang ngambil juga kan. Dia ngambil itu tadi itu dibawa ke rumahnya. Jadi mesinnya pakai mesin kecil. Kalau yang yang tempat saya dan tempat karyawan saya itu pakai mesin-mesin besar. Gitu. Itu kamu rintis sejak sama mantan suami atau setelah itu atau gimana dulu? Sebelum itu memang sudah ada konveksi. Istilahnya pada saat itu ini adalah bekal dari mama saya. Konveksi ini adalah bekal dari mama saya. Istilahnya orang Jawa itu noto anake. Oh iya. Yes, anakku iki tak toto ning tak gawekne iki. Tak gawekne konveksian. Iki benyekel konveksian. Tapi yo ngurus dhewe kayak gitu. Nah, terus ketika sama suami, ya udah akhirnya ini dijadikan satu. Cuma setelah berpisah ya untuk kepemilikan konveksi secara keseluruhan 2 produk itu ya saya yang mengambil alih. Karena memang kan cikal bakalnya dari yang ditata oleh ibu itu tadi ya. Iya benar. Ada juga isu yang hari ini ibaratnya itu cukup ribet. Tapi sebenarnya saya nggak begitu concern dengan isu itu ya. Jadi kayak misal antara pewaris ataupun perintis. Karena di dua-duanya juga memiliki kesulitan yang berbeda gitu. Entah itu pewaris ataupun
perintis. Memang perintis itu ya lebih sulit gitu ya. Tapi juga pewaris juga tidak kalah sulit juga gitu ya. Karena banyak hal yang harus dipersiapin, banyak ekspektasi-ekspektasi yang harus dia pendam dan juga kemudian disesuaikan dengan dia sendiri outputnya dan sebagainya. Berarti kalau kategori ini itu kategori perintis pewaris gitu ya, antara dua-duanya gitu ya. Iya. Tapi kan kamu juga memulai sendiri begitu ya? Ya ada yang saya mulai sendiri, contohnya itu tadi yang di Steri Mimi, terus sama saya juga sempat nge-MC. Yang konveksi pun kayaknya juga kan kategori perintis juga. Iya, kan, iya. Ada juga yang bilang kayak gini, misal kayak divisi baru yang kemudian keuangan yang berbeda, itu juga kategorinya perintis. Ada juga statement seperti itu. Dan kalaupun pewaris juga nggak apa-apa juga gitu. Iya. Jadi mungkin juga ini juga bagi teman-teman yang kemudian memandang ini menjadi walah. Jadi jangan walah gitu loh, itu juga berat gitu. Iya. Berat saya itu, makanya saya itu bisa dibilang dengan narasi itu, perintis pewaris itu saya nggak suka, Mas. Apa ya? Itu tadi ketika menjalani saya juga sharing melihat teman-teman yang kategori perintis atau pewaris, baik itu maksudnya di usia saya, ternyata di usia saya menjadi perintis iya, terus di usia saya jadi pewaris juga ada. Itu semuanya sama-sama punya challenge-nya masing-masing, punya ujiannya masing-masing, dan ketika harus merasa lebih bangga menjadi perintis, mending perintis daripada pewaris. Pewaris sih ya mumet. Pewaris itu juga punya tanggung jawab besar. Apalagi yang saya rasakan, saya itu ini yang membuat saya justru istilahnya nge-freeze ya, untuk mengambil langkah itu pertimbangannya terlalu banyak. Dan akhirnya mungkin berakhir dengan oke, nanti dulu aja, melanjutkan dulu apa yang sudah jalan. Untuk mengambil suatu keputusan yang di luar sistem yang sudah berjalan itu suatu hal yang tidak mudah gitu loh, Mas. Apalagi di kondisi saya yang sekarang mungkin saya mikir sendiri, istilahnya walaupun ada tim, tapi untuk setiap keputusan itu kan juga melibatkan hal-hal lain, misalnya permodalan atau mungkin nanti bagaimana skema awalnya dari hulu ke hilirnya seperti apa, itu kan saya masih oke, ini juga butuh pemikiran yang tidak mudah gitu. Lah itu istilahnya yang menjadi pewaris itu yang tidak mudah karena yang utama dibayangi sama ekspektasi dari orang tua. Sebenarnya orang tua saya itu tipe yang open mind, yang cukup terbuka, membebaskan setiap keputusan dari anaknya, mau mengambil keputusan seperti apa dalam menjalankan usaha atau sebagainya. Bahkan sebenarnya di usahanya mama saya itu yang konveksi Safa Jaya itu, beliau itu juga mempersilahkan, misalnya saya memiliki inovasi apa nih untuk konveksi ini atau sistem apa, itu beliau sangat membebaskan. Tapi ya itu tadi, saya sendiri masih merasa saya belum cukup punya wewenang untuk itu, atau apa nanti resikonya seperti apa, pertimbangan resiko dan sebagainya itu loh, Mas, yang saya butuh banyak belajar, dan itu pressure sebagai pewaris. Tertekan ya? Iya, tertekan sekali. Tapi untung Ibu pengertian gitu ya? Iya, alhamdulillah. Kalau timnya Ibu berapa orang? Kalau timnya Ibu banyak, Mas. Jadi contoh mungkin saya bisa ngitungnya itu ketika kita ada agenda bareng-bareng, kumpul atau mungkin jalan-jalan itu 150 ada. Kalau sama saya ngitungnya sama tim saya itu biasanya kan ikut juga sekalian, misalnya ada kalau agenda. Ada event besar nunut gitu ya. Iya. 150 lah. Iya. Total. Oke. Kayak gitu itu penjualannya di mana? Di pasar ya sekarang ya, kayak dalaman sama sempak gitu. Iya, itu di pasar grosir. Jadi langsung mungkin saya jadikan satu ya, kalau misalnya saya kan di Jawa, di Jember sama di Kediri. Terus kalau di orang tua saya mama itu sampai luar pulau. Manado ada, Samarinda ada, terus Palembang ada, terus ada juga yang di Sumatera Utara itu juga mulai ada. Dikirim kayak Iya, gitu. dikirim pakai ekspedisi. Gitu. Di sana punya mitra atau dikelola sendiri tokonya, kayak kalau kamu kan di Jember sama di Kediri. Itu dikelola sendiri atau ada mitra di sana? Ada mitra. Jadi ya saya masuk toko grosir gitu. Oh ya. Jadi produsen masuk toko grosir. Ya, istilahnya B2B ya. B2B. Ya, jadi gitu. Mama pun juga seperti itu, B2B. Jadi tidak ada yang sampai ke customer langsung, belum ada. Kebutuhannya pasti ya gitu ya. Bulan ini butuh berapa, terus seperti apa?
dulu bisa dipetakan, tapi 2 tahun ini, wow. Gimana itu? Wow itu, oh amazing gitu. Banyak Iya, gitu. baunya malah justru kok sangat tidak terduga. Maksudnya tidak menyangka sesedikit ini, Mas. Oh, turun sedikit. Turunnya banyak. Sesedikit ini gitu loh. Nggak pernah menyangka kalau misalnya dulu itu taruhlah bisa menghitung omset sekian per tahunnya. Ternyata di tahun 2 tahun ini tuh lumayan sekali Boleh signifikan. kayak biar kita ada gambaran 2 tahun lalu itu sampai seberapa kirimannya atau apa? Volumenya? Saya punya Punyamu aja. Punya saya yang yang tahun ini saya belum ngitung sih. Kalau yang 2 tahun yang lalu? 2 tahun yang lalu itu 1, lah. Oh ini omsetnya? Omsetnya. Oh. Omsetnya 1, Per bulan? per tahun. Oh, per tahun. Per tahun penjualannya itu. Oh saya kira tadi saya pengen jumlahnya apa jumlah? Oh jumlah berapa ya Mas? Ada 15.000 setahun. Ya lebih. Oh, sekarang tinggal? Wah sekarang belum yang yang itu masih satu toko yang kecil. Yang 15.000 itu toko kecil. Bentar. Oh, nah ini pendataan ya amburadul kita ini. Iya, benar. karena masih pakai manual. Ngitung-ngitung gitu ya. Iya, pakai manual itu. Jadi kalau misalnya untuk lusinanya dari 20.000 sekian, 20.000 bahkan hampir 30.000 lusin itu pernah. Terus habis itu sekarang cuman belasan. Penurunannya separuh. Iya. Penurunannya banyak. Ada kayak pengurangan karyawan? Karyawan itu lebih kepada bukan pengurangan karena mereka sendiri yang pindah sih Mas. Jadi pindah ke konveksi lain atau mungkin pindah ke pekerjaan lain gitu. Jadi bukan sistemnya diberhentikan gitu mboten. Jadi memang mereka sendiri yang memutuskan. Kalau konveksi kayak gitu borongan ya sifatnya ya. Oh. Sistemnya borongan. Jadi berapa yang dihasilkan itu yang Iya. kemudian dia dapat gajinya. Iya, benar. Kalau kerjaan pun sedikit maka dia merasa tidak cukup gitu ya Iya, karena benar. yang dihasilkan menjadi semakin sedikit. Iya. Begitu. Jadi ya mereka sendiri yang mengambil keputusan untuk mendapatkan income yang lebih baik. Berarti mungkin orang sekarang jarang ganti sempak kali ya. Loh, malah tetap sering dong Ya, Mas. maksudnya ki eman-eman gitu karena ekonomi susah. Oh karena ekonomi itu ya. Iya. Nah, mungkin bisa jadi itu. Lah tadi yang waktu sering apa? Maksudnya yang ganti. Iya ya, untuk pembeliannya Iya. karena merasa masih ini ada Ya ini kebutuhannya. ada, jadi rada bolong-bolong nggak apa-apa. Kaos dalam pun juga iya sampai bolong. Iya, masih ada. Delawer gitu baru beli Sedih lagi. banget sih. Padahal secara harganya juga nggak seberapa. Murah ya, itu kan murah banget ya kalau nggak salah. Iya. Satu biji berapa? Per losen ya? Per losen. Per losen berapa? Per losen mulai dari yang kecil itu 25.000 sampai yang paling mahal 60.000-an lah per losennya. Per losen itu 12 ya? 12. Berarti kali bijian yang Kalau kecil? Yang kecil paling sekitar berapa ya? 2.000-3.000-an murah lah banget ya, ya. murah sekali. Itu kan dari produsen kan, kalau di Iya, tempat beda kan naik 1.000 lah kira-kira. Iya, bisa lebih malah. Dulu ada juga, misal ada pembayaran yang, saya juga punya kenalan beberapa konveksi ya, yang nyuplai pasar lah. Biasanya kan nyuplai pasar itu kan. Iya, di pasar. Itu kadang-kadang dia kesalahannya itu atau kalahnya itu di mitranya atau di grosirnya. Kadang-kadang grosirnya kan pembayarannya susah atau kadang-kadang orangnya menghilang. Nah tapi kalau di kasusmu nggak ada ya kayak gitu? Alhamdulillah karena Alhamdulillah saya punya mitra yang baik juga secara pembayaran juga bagus. Jadi nggak ada yang sampai tertunda lama itu nggak ada Mas. Alhamdulillah. Tapi tetap pembayaran tempo. Kalau konveksi rata-rata tempo. Temponya 1 kali nota ya biasanya? 1 kali nota 1 bulan sampai 2 bulan. 1 kali nota 1 bulan sampai 2 bulan. Ya baru dibayar. Jadi saya kirim misal ke Jember nih, ini baru senilai nota ini baru dibayar kemudian itu satu bulan kemudian. Sampai 2 bulan kemudian. Memang pengirimannya itu satu bulan 1 kali atau sering, tapi bayarnya tetap 1 bulan. Iya sebulan sekali. Pengirimnya sebulan sekali. Iya sebulan sekali sampai
Misalnya 3 bulan 2 kali gitu. Gitu. Oh. Itu langsung tetap bayarnya tempo. 1 bulan atau sampai Iya. 2 1 bulan? bulan sampai 2 bulan. 1 sampai 2 bulan. Cash flow di tempatmu harus kenceng dong. Iya, makanya itu. Tapi bayar kain kan juga tempo juga kan? Iya, Bayar kain juga tempo 1 ya, bulan. makanya memang itu butuh negosiasi lah sama supplier bahan sama itu juga sama mitra saya. Oke, dengan 22 karyawan, dengan penjualan yang semakin turun, ini apa yang mungkin bisa, yang akan kamu lakukan nextnya? Itu sih Mas, rencana yang dari lama belum saya lakukan itu mengambil segmen online. Jadi dari sumber daya yang ada, dari pola yang tidak jauh berbeda, saya ini udah ada plan untuk ngambil segmen online dengan selera pasarnya anak muda. Jadi tipe-tipe kaos dalamnya atau tank topnya anak muda itu seperti apa. Itu sih rencana saya. Dan lebih ke itu tadi end user langsung ke B2C gitu. Jadi langsung ke customernya mencari segmen yang seperti itu. Ya otomatis memang perlu ada riset juga. Terus dan yang penting ini teman-teman yang mbak-mbak ini yang jahit ini tetap ada kerjaan sih. Yang penting itu. Di antara 22 itu ada yang kerja di rumah, yang ada. Jadi ya? saya tinggalnya di lantai 2, itu yang bawah itu buat jahitan semua. Kalau itu artinya datang kayak apa ya? Iya. In-house gitu ya. Kan ada juga yang kayak di rumah kan, yang diantar pekerjaannya. Kalau yang kerja di bawah itu, yang di lantai 1 juga dibayar per juga. Borongan juga. Iya, borongan. Cuma mereka datang ke lokasi. Iya. Per minggu ya, Iya, bayarnya ya. Per minggu. Gitu. Iya sih, memang harus kayak hari ini juga lagi zamannya online kan. Iya benar. Kalau kita lihat juga misal di media yang TikTok begitu ya kan, juga banyak yang jualan, ada yang live jualan hasil produksinya begitu. Itu sih segmen yang ingin saya segera kembangkan di situ. Termasuk juga dari punyanya Mamah juga banyak ini Mas. Jadi yang biasanya stok-stoknya itu banyak. Sedangkan tetap berproduksi tapi permintaan juga belum banyak gitu. Ini yang jadi PR untuk diolah. Untuk di mana nih biar terjual gitu. Kalau kajianmu bersama keluarga besar, kenapa ini kurang keserap? Karena yaitu tadi orang lebih mengutamakan untuk kebutuhan makan daripada untuk kebutuhan baju. Seperti itu. Jadi ya memang dengan kondisi ekonomi yang belum pasti nih istilahnya dari kebijakan yang seperti itu. Jadi orang-orang masih keep nih uangnya buat kebutuhan sehari-hari, utamanya makan itu sih. Ibumu kan juga melakukan usaha ini udah bertahun-tahun sejak dulu kan? Dari Mamah itu dari 2000. 2000, ya, berarti sudah 25 tahun. Iya. Pernah mengalami fase seperti ini? Pernah, tapi ini menurut beliau yang paling kerasa banget. Bahkan di pandemi itu enggak seperti ini. Di pandemi itu pengirimannya masih bagus. Tapi yang ini tuh kerasa sekali gitu. Dulu yang paling parah sebelum ini apa? Tahun berapa? Mungkin bukannya parah sih Mas, tapi lebih kepada dulu itu kan belum beragam ya. Jenis produksinya Mama itu kan belum beragam, masih cuma 1-2 jenis. Sekarang itu banyak. Jadi pada dulu itu mungkin susahnya itu lebih ke pembayarannya orang atau udah pesen tapi ternyata nggak sesuai dengan nggak diambil, itu kayak gitu. Tapi masih oke lah. Maksudnya karena memang sesuai dengan volume produksinya. Sekarang dengan volume produksi yang banyak tapi permintaannya tidak banyak juga, itu yang bikin kondisinya itu sangat kontras lah dari zaman pandemi itu. Ya. Kalau di tempatmu yang sudah online banyak? Yang diproduksi sendiri? Di daerah Moyoketen dan juga Sobontoro yang sudah go online. Setahu saya kalau dari teman-teman konveksi itu malah belum. Jadi memang rata-rata yang sekitaran saya itu masih di generasi 1, generasi pertama. Untuk konveksi ini yang handle tetap masih generasi pertama. Dan belum ada inovasi terkait online. Karena biasanya kalau misalnya yang online kan itu malah orang yang kulaan. Jadi misalnya ada orang yang kulaan ngambil di tempat Mama dengan produk seperti ini. Nah mereka itu yang mengonlinekan. Jadi bukan kalau
kami sendiri itu pure produksi. Jadi tidak menjalankan, kalau misalnya sampai online kan itu berarti kan menjalankan proses marketing, proses selling gitu yang sampai cukup ribet kan untuk foto produk dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya di tempat kami itu pure produksi, murni produksi semuanya. Oke, siap. Aku mau tanya tentang Mbak Anissa Nuril secara kompleks nih, secara umum. Oke. Jadi seorang ibu dari 2 anak juga kan, seorang pebisnis juga, konveksi, steril mimi, MC juga. Di antara beragam aktivitas itu yang kemudian menjadi visi besar next itu apa? Di wilayah apa yang wah aku jadi ingin pebisnis yang hebat atau ingin menjadi orang tua yang berimpact pada anak-anak atau lebih kemana? Kalau saya ini lebih kepada saya ingin memberdayakan perempuan sih. Jadi maksudnya ketika memberdayakan perempuan ini nanti juga akan menjadi visi dari keluarga juga kan. Saya peran dari seorang orang tua ke anak itu kan juga akan ikut. Jadi ketika saya ketika sudah diamanai usaha ini, visi besarnya itu ya saya memberdayakan perempuan yang ada di sekitar saya. Untuk saat ini yang paling jelas itu karyawan-karyawan saya yang dominannya perempuan. Dan juga dari itu tadi saya juga sebenarnya segmennya itu jelas perempuan, Mas. Segmentasinya itu jelas perempuan. Bahkan di konten-konten saya juga saya banyak sharing tentang bagaimana berdamai dengan kondisi setelah berpisah, bagaimana harus mengenal diri sendiri, bagaimana harus memaksimalkan potensi diri sendiri. Jadi memang untuk segmentasinya perempuan yang berdaya, perempuan yang berkarakter, perempuan yang tetap bisa berkarya dan menjadi diri versi terbaik. Tapi spektrumnya itu tadi dari usaha saya itu tadi nanti saya bisa membantu untuk perempuan-perempuan untuk berdaya dan bekerja. Terus untuk saya di bagian mungkin hobi saya, hal itu saya ingin menunjukkan figur bahwa perempuan yang single mom, yang berpisah itu tidak selalu menjadikan kamu itu terpuruk atau kamu bersedih atau kamu sembunyi dari identitasmu, tapi kamu bisa menjadi perempuan yang berdaya di situ. Seperti itu. Oke, berarti intinya ingin bermanfaat untuk perempuan yang lain. Terutama perempuan ya. Ya ini spesial untuk perempuan di luaran sana, terlebih untuk orang yang perempuan terdekatnya. Iya, begitu. Keren. Semoga dimudahkan jalannya. Amin.